Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusdi Akbar selaku dosen pembimbing saya, yang terhormat Bapak Sugiyarto dan Bapak Afriyadi selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Adnan Yumna Hananta, untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Penerapan Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah, Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Dimulai dengan bab 1 mengenai pendahuluan. Dalam evaluasi sistem manajemen kinerja pada Sakip Ewo tahun 2019, hanya 12 dari 502 kabupaten atau kota yang berhasil mendapatkan predikat sangat baik A. Hal ini menandakan bahwa praktik manajemen kinerja yang ada di Indonesia belum berjalan dengan baik. Instansi pemerintah yang menerapkan manajemen kinerja umumnya diakibatkan karena adanya tekanan eksternal. Hal ini dapat menyebabkan manajemen kinerja yang buruk di instansi pemerintah, karena kepatuhan yang ada terjadi karena keterpaksaan. Manajemen kinerja menurut Mahmudi merupakan metode sistematis yang berkelanjutan melalui penetapan sasaran strategik, pengukuran kinerja, pelaporan data kinerja, yang kemudian data tersebut akan dievaluasi untuk memperbaiki kinerja. Dengan menerapkan manajemen kinerja, instansi pemerintah akan berfokus kepada perbaikan kinerja melalui program-program yang memiliki manfaat ekonomi, sehingga dapat mengurangi potensi pemborosan anggaran. Berbanding terbalik dengan permasalahan yang dijumpai dalam latar belakang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dapat memperoleh predikat AA dalam evaluasi Lakip 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat baik, bahkan di atas rata-rata sistem manajemen kinerja instansi pemerintah lainnya. Dari fenomena yang ditunjukkan oleh Distrik Sleman, diperlukan penelitian lebih lanjut. Yang pertama mengenai bagaimana proses penerapan manajemen kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sehingga dapat memperoleh nilai Lakip AA. Kemudian yang kedua, mengenai apa saja aspek yang mendorong keberhasilan penerapan manajemen kinerja tersebut. Masuk ke bab 2, teori yang digunakan peneliti dimulai dari teori New Public Management, yang menjadi teori paling mendasar. Teori ini menjelaskan diperlukannya pengadopsian praktik manajemen sektor privat ke dalam praktik manajemen sektor publik. Praktik sektor privat yang diterapkan salah satunya adalah manajemen control system. Penelitian ini berfokus kepada salah satu cabang dari manajemen control system, yaitu mengenai performance management system. Untuk membantu peneliti dalam menganalisis penerapan performance management system, peneliti menggunakan teori performance blueprint yang merupakan gabungan dari teori logic model dan 4 kuadran Friedman. Peneliti juga menggunakan teori isomorfisme kelembagaan yang terdiri dari isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif. Menurut Dimagio dan Powell, isomorfisme merupakan proses yang mendorong organisasi untuk mengadopsi praktik organisasi lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Masuk ke bab 3, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian peneliti menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dengan proses dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan, yang pertama adalah prosedur penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mendokumentasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya, untuk menguji validitas, digunakan teknik triangulasi sumber dan konsultasi ahli dari dosen pembimbing. Untuk menunjang proses wawancara, peneliti menggunakan protokol wawancara. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian untuk menganalisis data hasil dokumentasi, peneliti menggunakan performance blueprint dan prosedur analitis untuk menganalisis data kualitatif. Selanjutnya, untuk analisis data hasil
Kualitatif dimulai dengan persiapan data, pengembangan koda, pendeskripsian dan perbandingan koda, kategorisasi dan konseptualisasi koda, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Masuk ke bab 4, pembahasan dimulai dengan penjelasan proses pelaksanaan manajemen kinerja yang dimulai dengan proses perencanaan kinerja. Proses ini terdiri dari dua tahapan besar, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Setelah menyusun Renstra, Distrik Sleman kemudian menyusun perencanaan operasional yang dimulai dengan penyusunan rencana kerja atau renja, kemudian rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK, dan kemudian rencana kerja dan anggaran atau RKA. Proses penyusunan RKA harus disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. Jika RKA sudah sesuai, maka Bapeda akan menyetujui RKA tersebut. Jika tidak sesuai, Bapeda akan menyarankan Distrik Sleman untuk memilih prioritas program. Dokumen RKA ini yang telah disetujui, kemudian diubah menjadi dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran atau DPA. Kemudian dokumen DPA akan diringkas menjadi perjanjian kinerja sebagai janji kepala distrik kepada Bupati Sleman untuk mencapai berbagai target indikator kinerja. Selanjutnya berlanjut ke proses pengukuran kinerja. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengukuran kinerja menggunakan model performance blueprint yang dimulai dengan model logika. Peneliti memasukkan data-data pada tabel perjanjian kinerja ke dalam tabel model logika. Tabel logika terdiri dari yang pertama ada input, aktivitas, luaran, munculan, dan dampak. Kemudian aspek input ini meliputi yang pertama sumber daya manusia, anggaran, sistem informasi, dan peralatan. Berdasarkan analisis menggunakan model logika ini, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh aktivitas Distrik Sleman sudah memiliki hubungan kausalitas dan hubungan yang logis. Kemudian menggunakan model 4 kuadran treatment yang berdasarkan output dan outcome. Tujuan dari penggunaan model ini adalah untuk memetakan indikator kinerja berdasarkan output ke dalam 4 kuadran, yang terdiri dari kuadran pertama adalah kualitas dampak, kuadran kedua kualitas upaya, kuadran ketiga kuantitas dampak, dan kuadran keempat kuantitas upaya. Indikator kinerja dari sebuah organisasi publik sebaiknya mayoritas berada di kuadran pertama. Kemudian, indikator kinerja berdasarkan outcome dapat dipetakan menjadi dua, yakni berorientasi kepada pelayanan dan berorientasi kepada dampak terhadap masyarakat atau komunitas. Indikator kinerja dari sebuah organisasi publik sebaiknya mayoritas berada kepada dampak terhadap komunitas. Dari 14 indikator kinerja yang dimiliki oleh Distrik Sleman, sebanyak 9 indikator kinerja atau 64% dari keseluruhan indikator berada pada kualitas dampak atau kuadran pertama. Sedangkan hasil yang diharapkan dari indikator kinerja tersebut telah menekankan pada dampak terhadap komunitas, yakni sebesar 10 indikator kinerja atau sebesar 71% dari keseluruhan indikator kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Distrik Sleman mayoritas telah memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya berlanjut ke proses pengendalian dan evaluasi kinerja, yang merupakan tahapan yang dilakukan distrik untuk memastikan kinerja dan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kinerja dilakukan melalui SIMTEPA dan SIMDALEV. SIMTEPA dilakukan secara bulanan dan SIMDALEV dilakukan secara triwulanan. Terdapat pemberitahuan di dalam sistem jika realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai dengan DPA atau perencanaan awal. Kemudian berlanjut ke proses yang keempat, yakni pelaporan kinerja. Dokumen pelaporan kinerja dibagi menjadi dua, yaitu laporan tahunan dan LKJIP. Laporan tahunan merupakan dokumen yang melaporkan penyelenggaraan kegiatan secara lebih rinci.
Sedangkan RKJIP isinya lebih ringkas. RKJP hanya melaporkan capaian kinerja yang mendukung indikator kinerja utama dari bupati. Proses penyusunan laporan tahunan dan RKJIP melibatkan seluruh bidang pelaksana. Dalam proses pelaksanaan manajemen kinerja, peneliti juga menemukan gejala adanya isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif. Isomorfisme koersif terjadi karena adanya peraturan dan ketentuan dari pemerintah pusat maupun daerah serta adanya program dari Kemendikbud yang harus dilaksanakan. Kemudian isomorfisme normatif terjadi karena adanya keinginan dari personel distrik untuk maju, sehingga personil akan termotivasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, gejala isomorfisme juga ditunjukkan dengan adanya peran akademisi dalam perencanaan kinerja melalui kajian dan masukan dari akademisi tersebut terhadap permasalahan yang dijumpai oleh Distrik Sleman. Kemudian, peneliti juga menemukan beberapa aspek yang mendukung proses penerapan manajemen kinerja. Yang pertama adalah komitmen sumber daya manusia atau SDM. Komitmen SDM menjadi faktor pendorong agar SDM tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Kemudian yang kedua, anggaran. Pendidikan merupakan salah satu isu strategis Pemda Sleman. Sebagai OPD yang mengampu isu strategis, Distrik Sleman mendapatkan porsi anggaran yang besar. Kemudian selanjutnya adalah budaya organisasi. Distrik Sleman menganut budaya organisasi satria yang menjadi budaya bersama seluruh perangkat daerah di DIY. Kemudian, sistem aplikasi terintegrasi. Sistem aplikasi terintegrasi dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pengendalian dan evaluasi memudahkan Distrik Sleman dalam mengelola kinerjanya. Kemudian adalah kolaborasi antar bidang. Dengan dilakukannya kolaborasi, maka akan memungkinkan kegiatan dapat berjalan semakin efektif dan efisien. Selanjutnya adalah faktor pimpinan. Pimpinan yang tegas akan memengaruhi budaya kerja dari instansi yang dipimpinnya. Pimpinan yang tegas dapat mendorong bawahannya untuk berkinerja lebih produktif. Kemudian yang terakhir adalah bonus. Terdapat pemberian bonus kepada personel distrik melalui tunjangan perbaikan penghasilan. Selanjutnya, jika digambarkan, proses penerapan manajemen kinerja Distrik Sleman adalah sebagai berikut. Masuk ke bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, perbatasan, dan saran. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sistem manajemen kinerja Distrik Sleman telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan berbagai peraturan yang ada. Utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Kerangka Manajemen Kinerja Outlay. Penerapan manajemen kinerja di Distrik Sleman juga telah menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien. Dibuktikan dengan keseluruhan 14 indikator kinerja yang berhasil tercapai dengan realisasi anggaran sebesar 98%. Kemudian, indikator kinerja yang ditetapkan oleh distrik juga telah berdasarkan model logika dan telah berorientasi kepada kualitas dampak terhadap komunitas. Keberhasilan Distrik Sleman dalam meraih predikat AA dalam evaluasi LAKIP didukung oleh sistem manajemen terintegrasi. Kemudian ada komitmen SDM, anggaran, budaya organisasi, kolaborasi antar lini, pengaruh pimpinan, dan bonus. Selanjutnya, peneliti juga menjumpai beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah penelitian ini hanya meneliti pada satu instansi pemerintah daerah. Yang kedua, pada proses wawancara, peneliti belum berhasil mendapatkan data dari kepala distrik. Kemudian yang ketiga, peneliti tidak dapat menanyakan keseluruhan wawancara kepada narasumber ketiga. Kemudian yang keempat, peneliti hanya menggunakan dokumen-dokumen dalam pelaksanaan manajemen kinerja dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya, peneliti juga memiliki beberapa
Saran dan rekomendasi praktis. Yang pertama adalah pemberian bonus dengan berdasarkan kinerja individu. Yang kedua adalah Simtepa dan Sindalef yang dapat dilihat oleh publik. Dan yang terakhir adalah implementasi model logika secara rigid. Sekian pemaparan dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatian Bapak-Bapak penguji, saya ucapkan terima kasih banyak.